wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita melakukan pembelajaran secara online. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi. Nah, sebelum ke materi, kalian bisa saksikan dan simak pembacaan puisi berikut ini. Nyanyian Gerimis, karya Sony Farid Maulana. Telah kutulis jejak hujan pada rambut dan kulitmu yang basah. Kuntum demi kuntum kesepian yang mekar seluas kalbu. Dipetik hangat percakapan, juga gerak sukma yang saling memahami gairah terpendam dialirkan sungai Kemara. Sesaat kita larut dalam keheningan, cinta membuat kita betah hidup di bumi. Ekor cahaya berpantulan dalam mata, seperti lengkung pelangi sehabis hujan menyentuh telaga. Inikah musim semi yang syarat nyanyian, juga tarian burung-burung itu? Kerinduan bagai kawah gunung berapi, syarat letupan, lalu desah nafasmu adalah puisi, adalah gelombang lautan yang menghapus jejak hujan di pantai hatiku. Begitulah jejak hujan pada kulit dan rambutmu, menghapus jarak dan bahasa antara kita berdua. 1988. Itu tadi adalah puisi yang sudah kalian simak. Jadi apa itu puisi? Puisi itu adalah suatu bentuk dalam karya sastra yang berasal dari hasil suatu perasaan yang diungkapkan oleh penyair dengan bahasa yang menggunakan irama, rima, bait, dan penyusunan lirik yang berisi makna. Nah, itulah puisi. Paham ya? Kita tadi bahwa kita itu belajar mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi. Jadi, unsur-unsur pembangun puisi itu ada dua. Yang pertama, unsur pembangun fisik puisi, dan yang kedua, unsur pembangun batin puisi. Unsur fisik puisi itu ada beberapa. Yang pertama itu diksi. Diksi adalah pilihan kata. Yang kedua ada imajinasi atau citraan. Nah, ini juga ada beberapa macamnya. Yang pertama itu ada citraan penglihatan, yaitu menggunakan indera penglihatan ya. Contohnya padang ilalang membentang di sepanjang jalan. Ada yang namanya citraan pendengaran. Berarti kalau citraan pendengaran itu berhubungan dengan indera pendengaran, yaitu telinga. Contohnya semerdu kicauan burung di pucuk cemara. Kemudian ada juga citraan perabaan atau taktil gitu ya. Berarti itu dapat dirasakan oleh indera peraba. Misalnya tangannya yang menyentuh sesuatu yang licin. Ya, terus ada juga citraan penciuman. Ini berarti menggunakan indera penciuman. Bisa bentuk menggunakan hidung ya, indera penciuman. Contoh nih, bau mesin di udara, bau mayat, bau kotoran kudamu merasuki kesepian jiwaku. Citraan pencicipan. Citraan pencicipan ini menggunakan indera perasa ya. Seperti di sini ada rasa asin, pahit, asam, manis ataupun pedas. Contoh nih, pahit getir kehidupan yang kurasakan. Ada lagi kata konkret. Kata konkret ini yaitu kata yang dapat dituangkan dengan indera yang memungkinkan muncul imajinasi. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Misalnya salju. Salju itu melambangkan kebekuan cinta atau kehampaan hidup dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu majas. Majas itu adalah gaya bahasa.
Nah, majas ini juga terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada majas perumpamaan atau bisa disebut dengan asosiasi. Ini adalah majas yang membandingkan sesuatu dengan keadaan lainnya yang dikarenakan persamaan sifat. Atau sederhananya, majas ini membandingkan dua hal yang berbeda umum yang dianggap sama. Misal, semangatnya begitu keras bagaikan batu. Nah, juga majas personifikasi. Di sini itu adalah seolah-olah benda mati seperti benda hidup. Misal nih, dedaunan melambai-lambai tertiup angin. Majas metafora. Majas metafora ini merupakan majas persamaan atau perbandingan. Misalnya, perasaanku sejernih embun pagi. Dan yang keempat ada majas simbolik. Majas simbolik ini bisa digunakan untuk melukiskan sesuatu dengan menggunakan binatang, benda, atau tumbuhan sebagai simbol. Contoh, ingatlah, jaga baik kata-katamu, mulutmu adalah harimau. Ada lagi majas alegori. Majas alegori ini menjelaskan suatu hal secara tersirat menggunakan perbandingan hal-hal lain. Mirip dengan majas metafora, tetapi membandingkan secara keseluruhan atau utuh. Nah, contoh nih, dunia ini bagaikan tumbuhan hijau yang mampu menyihir mata di setiap manusia yang memandangnya. Sangat menakjubkan dan begitu indah, tapi lambat laun ia akan menguning kering yang ada akhirnya musnah. Majas metonimia ini menjelaskan seperti menggunakan merek atau nama khusus suatu benda sebagai pengganti benda lain yang lebih umum. Misal, perjalanan ke Solo, Jakarta menggunakan Garuda akan terasa lebih cepat. Nah, itulah tadi beberapa majas yang sering digunakan dalam puisi, dan masih banyak lagi majas-majas yang lainnya. Lanjut ya, ini yang kelima yaitu ada rima. Rima itu adalah persamaan bunyi atau mengulang bunyi yang berselang baik dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak. Kemudian ada lagi yang namanya perwajahan puisi atau bisa juga yang sering kita dengar namanya adalah tipografi. Nah, tipografi ini adalah bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tetap tepi kanan kiri, pengaturan barisnya hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, selanjutnya ada unsur batin puisi. Unsur batin puisi yang pertama itu adalah tema. Tema itu adalah gagasan pokok yang dikemukakan oleh sang penyair yang terdapat dalam puisinya. Kemudian yang kedua ada rasa atau feeling, yaitu sikap penyair mengenai pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Dan yang ketiga ada nada atau ton, adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Nada atau ton ini berhubungan erat dengan tema dan rasa tadi ya. Kemudian terakhir itu ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan dalam puisi tersebut. Nah, itu tadi adalah beberapa unsur batin puisi. Lanjut, tujuan yang kedua bahwa kalian dituntut agar bisa menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna puisi. Nah, ini juga ada beberapa langkah nih yang harus kalian ketahui agar kalian bisa menyimpulkan pesan dan puisi. Yang perlu kalian perhatikan, yang pertama, bacalah puisi secara seksama. Yang kedua, tandai pilihan kata atau diksi yang digunakan dalam puisi tersebut. Yang ketiga, pahami maksud kata-kata tersebut secara cermat, termasuk kata kiasan ataupun majas. Tadi sudah dijelaskan ya. Yang keempat, tafsirkan makna puisi tersebut sesuai bahasa yang digunakan. Yang kelima, terakhir, simpulkan pesan dalam puisi berdasarkan makna puisi yang telah dipahami. Baik, itu tadi materi pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, kalian diminta untuk mengerjakan tugas dengan memperhatikan teks puisi yang sudah ditentukan. Silahkan perhatikan di slide. Ya, bacalah teks puisi berikut dengan seksama, kemudian kerjakan soal yang mengikutinya. Ya, ini ada teks puisi tentang nyanyian Gerimis karya Sony Farid Maulana yang tadi sudah sempat Ibu perdengarkan di awal pembelajaran. Silahkan cermati dengan mengerjakan soal-soalnya ya. Soal yang pertama,
kalian diminta untuk menjelaskan definisi puisi. Yang kedua, jelaskan unsur-unsur pembangun puisi tersebut. Yang ketiga, jelaskan makna yang terkandung dari puisi tersebut. Dan yang keempat, terakhir, simpulkan unsur-unsur pembangun puisi dan makna puisi tersebut. Demikianlah pembelajaran teks puisi kita hari ini, di mana dalam teks puisi itu terdapat pengertian puisi dan ada dua unsur pembangun puisi. Yang pertama ada unsur fisik puisi dan yang kedua ada unsur batin puisi. Semoga dengan pembelajaran hari ini kalian dapat memahami tentang teks puisi. Untuk materi selanjutnya kita akan menelaah tentang unsur-unsur pembangun puisi. Sampai di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.